anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Anak-anak, kita hari ini belajar Gesang Timuran. Kita melanjutkan tema 1. Tema kita hari ini yaitu menggali pengalaman kitab suci. Baiklah anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, pelajaran kita hari ini kita awali dengan lagu. Suster dan ibu guru akan bernyanyi dan anak-anak yang di rumah silahkan mengikutinya ya. Kita bernyanyi bersama untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita awali dengan doa ya. Maka anak-anak siapkan hati, siapkan pikirannya, siapkan kitab sucinya juga. Ambil sikap yang baik, kita akan berdoa. Mari anak-anak, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, mari kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan menggali pengalaman kitab suci. Pembacaan dari Kisah Para Rasul 2
ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan Kisah Para Rasul 2 ini, cara hidup jemaat yang pertama. Apakah anak-anak masih ingat? Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus menjanjikan akan menurunkan Roh Kudus. Pada hari raya Pentakosta, orang Israel merayakan hari raya apa? Hari raya ucapan syukur atas panen mereka yang berhasil. Dan Allah memakai hari itu untuk merayakan panen gereja Tuhan. Apa sih maksudnya? Hari itu setelah Roh Kudus memimpin Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Hari itu gereja Tuhan bertambah 3.000 orang. Puji Tuhan, ini adalah panen besar untuk gereja. Mereka inilah yang menjadi asal muasal gereja Tuhan berdiri sampai sekarang. Mereka sehati berkumpul, bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka juga rajin berdoa loh anak-anak. Inilah jemaat pertama. Lalu bagaimanakah sikap orang-orang masyarakat sekitar kepada gereja Tuhan ini? Kita lihat ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ternyata mereka disukai semua orang, dan Tuhan sendirilah yang menambahkan jumlah mereka. Gereja Tuhan harus memiliki hidup yang memancarkan terang, teguh dalam iman, dan bersaksi memuliakan Tuhan. Banyak hal-hal yang positif ya. Kita dapat mencontoh cara hidup jemaat pertama. Mereka hidup rukun, tidak bertengkar, suka berbagi, saling menolong, rajin mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama. Anak-anakku yang terkasih, mari kita semua belajar untuk bisa seperti jemaat pertama.
kita harus lebih semangat lagi, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan menyertai kita dan menolong kita untuk hidup taat serta mengasihi orang lain, mengasihi sesama seperti murid-murid Yesus dan jemaat pertama. Anak-anakku yang terkasih, semoga nilai-nilai positif yang kita peroleh melalui pengalaman membaca kitab suci lalu kita menggali bersama, semoga hal itu anak-anak dapat wujudkan di dalam hidup sehari-hari, semakin dapat meneladan cara hidup jemaat perdana. Baiklah anak-anak, pembelajaran Gesang Timuran kita sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Salam dan berkat Sang Timuran. Tetap jaga kesehatan, banyak berdoa, dan juga tetap bahagia di dalam hidup.